Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong ke Acep, tolong dipimpin berdoa. Pak, duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, Mas. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Akan saya cek kehadiran terlebih dahulu, walaupun kalau dilihat ini bangkunya penuh semua, tapi saya pengen menyapa apakah sudah siap mengikuti pelajaran. Jangan sampai raganya ada di dalam kelas, tapi jiwanya, pikirannya kemana-mana. Baik, yang pertama, Acep. Oke. Bekti ada? Ada, Pak. Wah, ini Bekti yang selalu riang gembira ini. Bait, ada Bait? Hadir, Pak. Oke. Yang selanjutnya, Asdina? Hadir, Pak. Selalu hadir. Oke, siap. Kemarin nggak masuk, kenapa? Kemarin saya lagi kurang sehat, Pak. Oh, ya. Sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah, Pak. Sudah mendingan. Alhamdulillah. Baik, karena cuaca akhir-akhir ini memang yang kurang bisa kita tebak, jadi kita harus menjaga kesehatan kita semua. Baik, setelah saya absen, sepertinya masih kurang semangat. Jadi saya pengen sebelum memulai pelajaran, kita semua siap secara fisik, secara mental, dan semangatnya pun harus terjaga gitu. Kita yel-yel terlebih dahulu. Kalau saya tanya selamat pagi, nanti kalian jawab pagi luar biasa. Kemudian kalau saya tanya apa kabar kalian, hebat luar biasa. Bisa dimengerti? Oke, kita coba dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. luar biasa. Apa kabar kalian? Sehat. Luar biasa. Kurang kompak. Kalau saya tanya, Lupa lagi, ya, kalau saya tanya apa kabar kalian, kalian jawabnya hebat, luar biasa. Iya, Oke, saya ulang lagi. Apa kabar kalian? Hebat. Luar biasa. Oke, mantap sekali. Sudah semangat semua. Oke. Nah, di layar kalian sudah muncul ada dua gambar. Ini saya pengen tahu dulu nih. Kira-kira gambar yang sebelah kiri itu sistem rem apa? Ada yang tahu? Cakram, Pak. Oh, Hidrolik, Pak. oh, cakram hidrolik. Oke. Kalau yang sebelah kanan? Tromol, Pak. Rem Mekanik. yang diinjek-injek, Pak. Wos, mantap. Ya. Yang sebelah kiri ini adalah rem hidrolik atau rem cakram. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah rem mekanik atau rem tromol. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan rem hidrolik dan rem mekanik? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan. Hidrolik dipencet, mekanik diinjek, Pak. Oke, saya tampung jawabannya. Yang lain? Hidrolik mah ada airnya, Pak. Oh, Kalau yang hidrolik. mekanik mah itu pakai tambang, Pak. Oh, pakai tambang, mau tarik tambang kali ya. Oke, jadi antara rem hidrolik dan rem mekanik itu perbedaannya ada di media penggeraknya atau media penerus gayanya. Kalau rem hidrolik itu menggunakan fluida atau cairan. Dalam hal ini minyak rem. Jadi untuk meneruskan gaya dari handle rem yang kita tarik itu dipakai fluida, diteruskan sampai ke kaliper di bawah menggerakkan piston dan brake pad atau kampas rem. Nah, sedangkan untuk rem mekanik itu
menggunakan media penerus gayanya adalah berupa kawat ataupun kabel. Itu bedanya. Jadi antara rem hidrolik dan mekanik pasti sudah kalian ketahui bersama. Nah, untuk selanjutnya, kenapa harus kita rawat? Ada yang tahu kenapa harus kita rawat rem hidroliknya? Supaya tidak blong, Pak. Oh, supaya tidak blong. Ada lagi? Biar nggak cepat rusak. Biar nggak cepat rusak. Baik. Biar nggak karatan, Pak. Oke, biar nggak berkarat. Ya, boleh. Jadi fungsinya kenapa kita harus merawat? Supaya rem itu, sistem rem itu bekerja maksimal. Kalau kita tidak rawat, nanti Izin lama-kelamaan. lagi. Ya, silakan. Saya mau ke toilet terlebih dahulu, Pak. Oh ya, jangan lama-lama ya. Ini saya mau Bohong, menjelaskan Pak. ini. Bohong. Ya, nggak apa-apa. Siap, Pak. Jangan lama-lama. Jangan bohong kamu. Awas kamu ya. Oke, Ntar. silakan. Udah, silakan. Ya, saya lanjutkan tadi. Kenapa harus kita rawat rem hidrolik? Supaya sistem rem itu bekerja maksimal. Karena kita sendiri, manusia yang makhluk hidup, itu kita juga harus dirawat. Kalau kita nggak dirawat, nanti bisa kita sakit, dan lain sebagainya. Nah, pada rem sendiri juga harus dirawat, supaya bekerja maksimal. Kalau tidak dirawat, lama-kelamaan nanti tidak bekerja maksimal. Tadi disebutkan remnya blong, remnya tidak bekerja, remnya berkarat, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dirawat. Nah, kemudian tujuan kita belajar pada materi kali ini adalah manfaatnya, tadi sudah sedikit saya singgung, supaya sistem rem yang ada pada sepeda motor kita itu bisa bekerja semaksimal mungkin. Seperti rem pada sepeda motor yang baru. Kalau motor baru kan pasti semua sistemnya bekerja maksimal karena sudah melewati quality control di pabrik. Nah, setelah kita pakai itu namanya sistem pasti akan berkurang. Nah, tujuan kita merawat adalah supaya mengembalikan atau memaksimalkan kinerja di sistem rem tersebut. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan fokus pada kompetensi menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Ya, jadi di layar kalian sudah muncul ada menganalisis dan memperbaiki. Nah, untuk memperbaiki akan kita laksanakan di pertemuan yang selanjutnya, akan kita praktekkan. Nah, khusus untuk pertemuan yang pertama, kita akan belajar untuk menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Indikatornya, indikator pencapaian kompetensinya itu merinci langkah perbaikan kerusakan pada sistem rem hidrolik, kemudian mendeteksi letak kerusakan pada sistem rem hidrolik. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah selesai mempelajari materi ini, nanti kalian bisa menentukan yang pertama, menentukan cara melakukan perbaikan kerusakan pada sistem rem hidrolik dengan benar sesuai SOP. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak kerusakan komponen pada sistem rem hidrolik dengan benar sesuai dengan SOP. Nah, nanti harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Kemudian nanti di akhir pertemuan ini, saya akan mengambil nilai yang pertama dari penugasan. Nanti kalian akan diberikan tugas, kemudian dengan mengerjakan satu lagi itu mengerjakan soal evaluasi. Nanti kalian ada soal evaluasi yang harus dikerjakan dan nanti langsung dikumpulkan. Nah, dari situ nanti kelihatan apakah kalian sudah tuntas, sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Baik, tolong fokus semua. Silakan perhatikan video yang akan saya tayangkan.
Oke, skip. Baik, setelah kalian menyaksikan video yang sudah saya tayangkan, saya mau tanya, apakah sistem rem cakram kalian akan bekerja seperti itu selamanya? Tidak, Pak. Tidak. Masalah di Ada masalah. Oke, sekarang Habis Pak, kampas. Nah, kampas habis. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Gangguan-gangguan apa saja yang biasanya atau pernah kalian temui tentang rem cakram? Silakan. Saya Pak. Bunyi berisik, Pak. Ya, rem Bunyi berisik. Asdinar apa? Apa? Ayo. Rem cakram biasanya ada masalah, gangguan apa? Rem tidak pakem, Pak, atau Remnya keras. Oke, remnya tidak pakem, keras. Terus ada lagi? Punya saya Rem pernah putih. macet Pak. Nah, ada yang pernah macet remnya. Pak, Oke. punya aku pernah copot itu kampasnya. Apanya? Kampanye sampai copot. Waduh. Nah, makanya ini tadi kan saya sampaikan, nah, mungkin karena begitu perempuan, jadi kurang memperhatikan perawatan. Makanya kita juga harus memperhatikan perawatan. Jangan asal, yang penting motornya bisa jalan, yang penting diisi bensin. Ternyata kita harus memperhatikan setiap sistem yang ada di sepeda motor dan harus kita rawat. Jangan sampai kejadian kampas remnya terlepas. Nah, kalau kampas remnya terlepas kan itu sangat fatal. Padahal fungsi utama sistem rem adalah untuk mengurangi dan menghentikan laju kendaraan. Nah, sekarang kalau kita sedang kecepatan tinggi, kampasnya terlepas, remnya tidak bekerja, nah itu akan berakibat fatal. Maka dari itu kita harus bisa merawat, paling tidak mengetahui bahwa rem kita itu ada masalah. Nah, nanti kita perbaiki. Oke. Nah, tadi setelah beberapa masalah yang diutarakan, ini bisa disimpulkan itu ada beberapa masalah utama pada sistem rem cakram. Yang pertama adalah handle rem yang terasa lunak. Kemudian yang kedua, handle rem terasa keras. Jadi ada yang lunak, kalau lunak biasanya dalam sampai dalam. Sedangkan kalau rem cakram sendiri itu karakteristiknya salah satunya adalah cukup ditarik pakai satu jari pun biasanya sudah cukup. Ya, sedikit ditarik itu sudah bekerja, tapi ada kalanya terjadi gangguan atau masalah, handle remnya terasa lunak. Jadi rem cakram tapi terasa seperti rem tromol. Kalau rem tromol yang pakai handle rem atau rem bagian depan biasanya kan lunak, bisa ditarik sampai ke dalam itu. Kemudian ada yang handle-nya terasa keras. Nah, keras di sini ditarik itu keras, kemudian tidak bekerja maksimal seperti biasanya. Kemudian tadi seperti yang Baik katakan, remnya menyangkut. Jadi rem menyangkut itu dia antara tidak bisa kembali atau tidak bisa bekerja. Jadi kita tarik itu remnya macet seperti itu. Nah, itu ada 3 masalah utama yang ada pada sistem rem cakram. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, buatlah kelompok beranggotakan maksimal 4 karena jumlah siswa di kelas kita itu ada 11, berarti nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok terakhir nanti beranggotakan 3 orang. Saya mau lemparkan dulu. Pembagiannya mau saya tentukan atau kalian yang memilih? Oke, karena semuanya ingin dengan acep dan bekti, berarti lebih baik saya tentukan saja supaya tidak jomplang, nanti semuanya pengennya sama yang pintar-pintar. Oke, untuk absen 1, 2, 3, 4 nanti kelompok 1. Kemudian 7, 8, 9 kelompok 3. Nah, sisanya kelompok 2. Nah, dari kelompok yang sudah dibentuk, nanti silahkan pilih 1 gangguan rem dan tidak boleh sama antar kelompok.
Silakan pilih salah satu gangguan rem yang ada tadi, antara handle rem yang lunak, handle rem terasa keras, ataupun rem yang nyangkut. Silakan pilih salah satu. Nah, tugas kalian adalah buatlah tabel analisis penyebab gangguan tersebut dan cara mengatasinya. Jadi, satu gangguan, satu masalah, itu kemungkinan penyebabnya ada banyak sekali. Tidak hanya satu penyebab, ada banyak. Kemudian, kalian carilah cara mengatasinya. Jadi, penyebabnya misalkan ada 5, berarti kalian juga harus mencari cara mengatasinya, jumlahnya ada 5. Ya, itu. Kemudian silahkan kalian akses link sumber belajar berikut, ini yang saya kirimkan, yang tadi sudah saya kirimkan di grup WA. Nah, di situ silahkan kalian baca, di situ informasinya luar biasa banyak sekali. Silahkan kalian baca, atau boleh kalian buka buku paket kalian, buku PSSM, dibuka, kemudian carilah informasi yang kalian butuhkan. Ataupun kalian bisa juga akses internet. Silakan cari literatur apapun yang kalian butuhkan. Kemudian tuangkan pada tabel analisis yang tadi kalian akan kerjakan. Oke. Nah, setelah nanti selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, nanti saat mempresentasikan, nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, silakan kelompok lain bertanya, karena gangguannya kan berbeda, otomatis yang kelompok lain pasti kurang begitu memahami tentang gangguan yang dikerjakan kelompok lain. Silakan di situ kalian tanyakan. Oke, saya beri waktu 30 menit untuk mencari informasi, setelah itu kita akan mulai presentasi. Oke, skip. Oke, silakan. Yang mau maju kelompok berapa dulu? Oke, karena tidak ada yang berani maju, saya tunjuk kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan maju. Silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok 1 dan 2 bertanya, kemudian kelompok 3 menanggapi. Oke, bagus sekali. Oke. Nah, silakan. Oke, untuk kelompok 3 sudah selesai. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, lanjut yang selanjutnya untuk kelompok 2 maju. Ya, kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya tentang gangguan yang telah dipresentasikan. Nah, oke, setelah selesai kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut yang terakhir untuk kelompok 1. Silahkan presentasikan hasil pekerjaannya. Oke, bagus sekali. Silakan teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya. Oke, semuanya mantap sekali ini. Sepertinya sudah menguasai materi yang saya share ataupun kalian cari sendiri. Baik. Nah, oke, mungkin bisa kita simpulkan dari hasil diskusi tadi. Yang pertama, handle rem terasa lunak atau kenyal, itu penyebabnya ada banyak sekali, seperti yang kelompok 1 tadi sudah paparkan, sudah presentasikan, ya, kurang lebih ini. Kemudian yang terasa keras juga tadi sudah dipresentasikan dengan cukup bagus oleh kelompok 2. Nah, untuk yang kelompok 3 tadi rem menyangkut, tadi hanya menyebutkan 3 penyebab, padahal sebenarnya ada lebih dari itu. Nah, ini penyebabnya, kemudian cara mengatasinya tadi sudah diterangkan oleh masing-masing kelompok. Nah, kemudian ini silakan kalian perhatikan video perbaikan rem hidrolik yang akan saya tayangkan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah video overhaul rem hidrolik. Kalau perbaikan tadi hanya sebatas memperbaiki bagian komponen tertentu.
Tapi kalau overhaul ini akan mengupas tuntas atau membongkar semua sistem, semua komponen sistem rem hidrolik dari atas, yaitu ada master cylinder, sampai di bagian bawah, yaitu kaliper rem. Di sini dibongkar semua, diperiksa, diperbaiki, kemudian dipasang lagi, kemudian dilakukan air bleeding atau pengeluaran udara di dalam sistem supaya sistem rem bekerja dengan maksimal. Oke, ini tadi sumber yang kalian lihat itu videonya bersumber dari link YouTube ini. Nanti kalau kalian mungkin masih kesulitan, bisa kalian pahami lagi, bisa kalian lihat supaya nanti kedepannya akan lebih mudah dalam prakteknya. Kemudian saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua kelompok, ketiga kelompok sudah bekerja keras, sudah berdiskusi dengan luar biasa, dan mendapatkan hasil yang presentasinya luar biasa, saya apresiasi. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan memberikan soal evaluasi. Nah, linknya saya kirimkan di grup WA, silahkan kerjakan. Waktunya 15 menit. Di situ ada 10 soal, silakan kerjakan selama 15 menit. Nanti setelah selesai akan langsung saya cek. Silakan dikerjakan. Oke, waktu sudah selesai. Saya lihat terlebih dahulu. Oke, dari seluruh siswa yang sudah mengerjakan, saya lihat ada 9 yang sudah tuntas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk 9 siswa yang sudah tuntas. Nah, ini ada 2 yang belum tuntas. Silahkan kerjakan soal evaluasi yang tadi sampai kalian mendapatkan nilai yang di atas ketuntasan atau di atas KKM. Jadi itu kalian bisa kerjakan berulang-ulang kali. Silahkan kerjakan sampai nilai di atas KKM. Nah, setelah itu nanti saya cek, kalau sudah, berarti kalian sudah tuntas. Nah, bagi yang sudah tuntas dari ke-9 siswa, itu silahkan carilah informasi. Yang pertama, ini untuk pengayaan kalian. Yang pertama, apakah rem cakram yang digunakan pada MotoGP itu sama dengan rem pada sepeda motor kalian? Kalau misalkan motor kalian Supra X nih, misalkan nih, apakah remnya itu sama dengan rem MotoGP atau berbeda? Nah, setelah itu, yang kedua adalah silakan cari informasi tentang teknologi terkini tentang rem cakram. Nah, itu nanti akan saya tanyakan saat pertemuan yang kedua. Oke. Jadi setelah melihat tadi pembelajaran pada pagi hari ini, kita sudah belajar tentang gangguan pada rem cakram, kemudian cara mengatasinya, cara memperbaikinya, dan sudah sampai ke penghujung pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, apakah ada pertanyaan untuk pertemuan yang selanjutnya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya informasikan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan praktek perbaikan pada rem cakram. Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan, silakan saya minta tolong Acep untuk menutup dengan maksudnya memimpin berdoa. Tahun 2004 yang mana gejalanya dirasakan yaitu pada saat dioperasikan baik dorong baca gejala pada sisi penyumbang atau tidak lama lainnya menurut kepercayaan masing-masing di dalam analisis masalah biasanya khususnya pada kendaraan selesai. Baik, terima kasih karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Saya mungkin banyak salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf. Kalau ada baiknya itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir ini Pak Anggi berapa orang peserta? 6 orang, Pak. 6 orang ya. Enggak, maksud saya yang hadir terus sampai selesai. Ada 15 Pak dengan Pak tulisannya. Iya, Pak, ada 15. Yang hadir ada 15. Untuk besok udah ada orang-orangnya Pak. Udah Pak, Udah, Pak, ada, Pak. Oh iya, siapa aja Pak? saya Pak. Pak Adi ya. Iya Pak Ade, Pak Khairin, Pak Anggri. Oh, Pak Adi, Pak Anggri ya. Ya Pak. Pak Arif juga belum, Pak. Siapa? Pak Ade. Oke. Pak, tadi saya baca di chat grup itu katanya hari Sabtu kita nggak masuk ya. Libur Pak Saud, libur, tanggal merah. Oh iya, tanggal merah. Oh, iya, syukurlah. Kompri di hari Senin. Apa gimana? Kompri hari Seninnya. Oh, langsung kompri hari Senin ya? Ya. Oh, Kita belum berarti tahu bagaimana bentuknya. Saya baca bentuknya sama juga seperti dulu lisan. Oh iya. Oke. Tampil mereka yang nanti kan, tapi yang nguji belum tentu kita. Ya. Sampai hari ini bisa aja. Ya. Tentang yang tadi dulu Pak Anggi, ada komentar kawan-kawan nih. Ada sedikit Pak ya. Silakan Pak Sabnil. Ya, ini saya lihat Pak Anggi review sudah oke. Pembukaan itu ada 10 menit, kegiatan T 10 menit, dan penutup 5 menit. Mungkin ada sedikit aja tuh Pak Anggi. Waktu penawaran satu kelompok ya, ada satu kelompok yang sudah dibentuk. Habis itu nanti dia akan ada menanya hasilnya. Kelompoknya misalnya dibagi ada 4, paling tidak satu kelompok ada yang ditukarin, itu aja. Oke, kelompok 1 tadi sudah seri, di mana ini bla 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 bla. Dia lebih sempurna, gitu aja Pak Anggi. Baik, Pak. Masuk aja. Sebentar. Ya duduk di situ. Baik, Pak Saud. Kalau saya ke semuanya tadi, teman-teman memang kelihatannya belum lepas ya. Sehingga intonasi ucapannya itu masih belum bisa diatur dengan baik. Ada penekanan kata, ada perhentian sedikit, teman-teman ya. Barangkali karena baru pertama kita ketemu dalam suasana pre-teaching, ya teman-teman agak grogi sedikit saya lihat itu. Ya Pak Anggi ya, intonasi ya, teman-teman sama dengan semuanya. Jadi ada penekanan bahasa kan, untuk mengatakan sesuatu yang penting itu agak lambat disampaikan itu kan. Ada hening sebentar, ada penekanan kata, ada penguatan sedikit, lambat turun naik itu diatur. Baik, Pak. Kalau keseriusan saya lihat sudah kelihatan, antusiasme kita itu seolah-olah kita yang memerlukan itu, kegiatan itu. Antusiasme namanya ya. Oke. Silakan Pak Saud ditutup, kita udah selesai barangkali itu hari ini.